Materinya sendiri yang akan dievaluasi apa aja Pak Januari? Jadi nanti kita mau sama-sama teman-teman ya Pak Omo sama manajemen BDBP semua dievaluasi secara keseluruhan ya masalah manajemennya, ya masalah pemain, ya masalah pelatih, masalah mungkin finansial, masalah apa semuanya lah, terutama untuk menghadapi putaran yang kedua. Putaran kedua ya tentunya dari hasil evaluasi ini kita ingin yang lebih baik gitu ya. Nah, soal materinya saya belum bisa nyampaikan dan minta maaf aja karena nanti saya akan ketemu dulu dengan teman-teman yang lain. Nanti kan keputusan kolektif ya, bukan keputusan saya ya. Jadi pasti ada lah Mas ya, tinggal tunggu aja beritanya. Pak, kalau sebenarnya sebelum putaran pertama dimulai itu target yang diberikan itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, saya selalu menginginkan bahwa kita pada waktu awalnya kan kita membentuk tim ini, diharapkan tim ini dengan materi bagus, manajemen bagus, pelatih bagus, supporter yang sudah bagus. Nah tentunya harapan pada ujungnya akhirnya itu kan kita ingin juara. Ya saya bilang kalau kita punya klub, terus kita manajemen bagus, ini bagus. Kalau nggak target jadi juara, ya buat apa kita ikut kompetisi, capek aja. Nah ini kan melakukan proses ya soal nanti ternyata target kita itu tidak tercapai, ya kita melakukan evaluasi. Kenapa target kita ini nggak tercapai? Padahal kita punya manajemen yang bagus, masalah finansial keuangan bagus, tidak pernah terlambat, pemain cukup bagus, dukungan pebotor cukup bagus, dukungan teman-teman wartawan cukup bagus. Kenapa yang kita inginkan sampai putaran pertama ini kok tidak menggembirakan gitu? Nah ini kan kita evaluasi nanti kenapa ini ya? Dan kenapa ini bukan dari saya aja, dari teman-teman semuanya. Termasuk Anda juga boleh memberikan masukan, kita terima. Pak, kalau dari awalnya diharapkan putaran pertama itu Persib berakhir di posisi keberapa sih targetnya? Kita tidak mentargetkan posisi yang memang ya sama. Kalau kita di awal ini kan kita harus dapat satu posisi yang baik gitu ya. Maksudnya yang baik itu yang di atas itu sehingga nanti di putaran kedua tidak terlalu berat. Kalau sekarang posisi 7 apa itu termasuk berat? Ya jelas dong, 7 udah aja dari 18 kita 7 kan di tengah-tengah. Kalau kita di papan atas itu kan udah bagus. Makanya pada waktu berapa kali saya menyampaikan pada saat kita posisi cukup bagus di 3 atau 4 itu, saya bilang sama pemain, sama manajemen, kita ini ibaratnya kalau mau nonton F1 itu kan ada kelompok-kelompok yang di depan, 4-5 mobil di depan. Ini tinggal nanti siapa yang bisa ngambil di tikungan, dia akan di depan. Nah kita juga harapan begitu. Kita ambil di tikungan, kita harus menang supaya kita di depan terus. Idealnya pasti 3 atau 4? Ya di depan, di rombongan terdepan. Itu lebih enak, lebih nyaman. Ya putaran. Nah kalau sudah di tengah-tengah kan kita harus kerja keras lagi untuk mencapai tujuan itu. Tapi kan sekarang segala kemungkinan masih bisa terjadi, soalnya yang di atas pasti juga masih punya beberapa pertandingan, jadi pasti kayaknya susah untuk. Iya, makanya saya sampaikan ini sudah ibarat balap mobil itu, siapa yang bisa nyelip di tikungan dia ikut rombongan depan gitu. Nah, kalau kita nggak bisa nyelip ya ketinggalan di tengah aja. Kalau ke tengah kan kita berat di putaran keduanya gitu. Nah ini yang sangat mengecewakan gitu ya, saya pribadi mengecewakan kenapa sampai nomor 7 gitu, tidak katakanlah di 3 atau 4 ya, minimal 4 besar di putaran pertama. Di putaran kedua kita lebih ngegasnya itu lebih enak gitu. Nah ini digas juga di belakang gimana? Berarti nanti Pak setelah evaluasi akan ada solusi gitu Pak. Solusinya mau pergantian atau apapun pasti akan ada. Itu pasti ada, kan kita mengevaluasi kenapa kita sampai di putaran ini kok di tengah-tengah itu. Di mana lah salahnya kita cari. Nah, tolonglah teman-teman wartawan juga sampai Pak ini berikan masukan, kita terima, nanti kita dalam rapat kita sampaikan kepada teman-teman. Oh ya kita harus sampaikan apa, mungkin begini, mungkin begini. Jadi solusinya itu terbuka, ada solusi pergantian gitu. Belum evaluasi. Ya topiknya kan macam-macam saya sampaikan tadi ya, soal manajemen, soal keuangannya, soal pemain, soal pelatih, soal kita semuanya. Ya kita semuanya lah secara global kita tidak sepotong-potong gitu. Karena itu kita kecewa. Ya kecewanya itu kenapa dibutuh. Dan nyiapkan sejak awal itu timnya dengan dana yang tidak masalah, ya kan. Pemain kita datangkan yang terbaik, ya kan. Pelatih katanya terbaik, Boboto dukungannya bagus. Kenapa ini tidak bisa mencapai yang kita inginkan semaksimal mungkin gitu ya. Katakan di 4 besar lah, 1, 2, 3, 4 di situ lah kedudukan kita maksudnya di sini. Nah baru nanti di putaran kedua kita genjot lagi supaya kita bisa sesuai target.
Saya sejak awal ngapain kalau nggak punya seperti ini, kita nggak punya target juara, lebih baik kita tidur aja. Ya kan, nah soal nanti sukses apa tidaknya itu urusan belakang, kita sudah berusaha itu. Ya, itu ya udah kita kembalikan kepada Tuhan aja, rupanya belum mengendaki seperti itu. Tapi kita harus punya mimpi seperti itu. Jangan hanya ikut-ikutan, kalau ikut-ikutan buat apa? Kalau bagi saya capek saya. Ya kan, harus begitu. Maka dulu saya ajak teman-teman kita harus juara. Nggak ada itu. Soal nanti itu sukses apa tidak, itu ya suatu resiko, suatu proses kan. Suatu resiko mimpi kita rupanya nggak terkabul gitu ya, tapi kita harus begitu. Kalau enggak ya buat apa? Kalau bagi saya capek kalau hanya ikut-ikutan kalau nggak punya target. Pak, beberapa tim ya yang tadi saya sebutkan udah berani mengambil tindakan gitu Pak, setelah berhitung oh ternyata miss dari target gitu. Ya, itu kan tinggal waktu aja, dia lebih cepat, kita agak mikir pelan-pelan gitu aja, agak sambil merokok gitu aja, sama aja, pasti ada keputusan. Cuma dia lebih cepat, korannya hari ini saya juga baca, korannya hari ini sudah ada. Nah kita agak santai lah. Nggak takut terlambat gitu Pak, nanti beban putaran keduanya semakin berat. Sudah diperhitungkan, biar aja lah pertandingan ini terakhir lah, baru setelah itu mungkin sehari 2 hari nanti pasti ada keputusan. Satu lagi Pak, kompetisi NL yang usia 21 kan kita lagi pendaftaran terakhir, berarti PKPB mau mengirimkan kontingen nggak Pak? Terakhir kemarin sudah, tapi terakhir sudah kontak sama saya, disampaikan bahwa kita akan ikut di U21. Cuma kemarin saya suruh koordinasi dengan Pengcap, dulu kan selama ini U21 kan masih di bawah Pengcap, jadi belum di bawah kita. Ya nanti mungkin nggak tahu berapa tahun lagi akan di bawah kita. Mestinya kan organisasi begitu. Mas saat ini masih di bawah Pengcap, sehingga saya minta Pak Kuswara maupun Pak Risa coba koordinasi dengan Pengcap. Dalam hal ini kalau ketuanya kan Pak Dandan. Nah, Pak Dandan coba kalau pengaruh harus dibentuk, pemainnya bagaimana, pelatihnya gimana, manajemen bagaimana. Nah saya terakhir belum dilaporin lagi. Tapi akan ngirimkan berarti Pak? Kayaknya insya Allah.